Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti secara online kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Mengapa diizinkan berperang? Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silahkan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah, agar lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan tadabbur kita dan sekarang sudah di Al-Baqarah ayat yang ke-190 yang kita beri judul utama, mengapa diizinkan berperang. Kenapa judulnya kita pilih demikian? Karena Al-Quran dan Islam pada umumnya tidak dalam posisi progresif untuk menyuruh perang tanpa alasan. Tidak, itu ya. Termasuk apalagi agar masuk Islam, tidak. Tapi setiap ada perintah berperang pasti ada sesuatu sebab kenapa itu diperintahkan dan kenapa itu diizinkan. Mari kita mulai yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Oh, belum diizinkan Pak Najat. Ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perangilah orang yang memerangi kamu. Nah, ini saya kira cukup clear Bapak Ibu ya. Jadi kenapa diizinkan berperang dalam Islam itu hanya kepada pihak, kelompok, orang yang memerangi begitu. Maka ayat yang pertama kali turun izin perang itu adalah karena memang ada kezaliman. Ini kita lihat misalnya ya, selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah 13 tahun, itu belum diizinkan berperang, meskipun situasinya sudah cukup sudah cukup gawat begitu. Sampai puncaknya Rasulullah hendak dibunuh. Sampai ketika beliau bersama kaum Muslim berhijrah ke Madinah, itu juga belum ada izin perang sampai baru di tahun yang kedua. Di tahun yang kedua inilah maka turun ayat yang mengizinkan Nabi untuk berperang kalau dizolimi. Nah, ini yang kita lihat ayat yang pertama kali turun. Ini adalah ayat yang kedua ya, yang berkaitan dengan izin perang. Tapi yang pertama turun sebetulnya ada di surah nomor 22, surah Al-Hajj ayat yang ke-39. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Iya, diizinkan berperang karena sesungguhnya mereka dizolimi. Inilah ayat yang pertama kali turun, diizinkannya berperang, dan akhirnya terjadilah perang yang pertama kali antara kaum muslim
dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah, dan itulah yang disebut sebagai perang Badar. Perang yang terbesar terjadi antara kaum muslim dengan orang-orang musyrik Mekah yang sebetulnya jumlah pasukannya sama sekali tidak seimbang. Kaum musyrik itu ada 1.000 lebih, sedangkan kaum muslim hanya 313. Ya. Namun atas izin Allah, kaum muslim berhasil meraih kemenangan yang gemilang. Ya. Baru kemudian ketika tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud, nah kaum muslim meskipun jumlahnya hampir sama, ya malah menderita kekalahan. Ya itulah biasa, kalah menang dalam kehidupan itu biasa. Kalah menang, untung rugi, jatuh bangun, itu hal yang biasa dalam kehidupan karena memang kita sedang menjalani hidup di dunia. Oke. Nah, ini berarti Bapak Ibu sekali lagi menegaskan ya, kalau ada orang yang menuduh Islam itu agama yang disebarkan dengan pedang, Islam itu agama yang berlumuran darah, menganjurkan perang, sama sekali tidak benar. Itu narasi tuduhan yang mengandung fitnah besar. Tidak. Karena Islam adalah agama yang sangat anti peperangan, kecuali dalam rangka untuk membela diri. Begitu. Karena pada ayat yang lain kita temukan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik, berlaku adil kepada siapa saja yang tidak memerangi. Kita lihat ya surah nomor 60, namanya surah Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-8. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Maka dalam Islam juga dikenal apa yang disebut sebagai ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Persaudaraan yang kita jalin sesama manusia. Meskipun kita berbeda latar belakang keyakinan, suku bangsa, tapi sepanjang mereka memang orang-orang yang dalam hidupnya saling menghormati, menghargai keyakinan masing-masing, maka wajib kita juga berbuat kebaikan kepada mereka. Ya, karena apa? Kalau untuk kemudian dalam konteks mendakwahkan agama Islam, itu tidak boleh melakukan pemaksaan, apalagi peperangan. Maksa saja tidak boleh, apalagi mengancam dengan perang. Kita lihat surah nomor 2, Al-Baqarah ayat yang ke-256. 256. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu samii'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya. Kalau dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, pun tidak boleh memaksa. Apalagi dengan saudara kita sesama Muslim. Ya. Maka kemudian tidak wajar kalau ada saudara kita sesama Muslim hanya karena perbedaan persoalan yang furu'iyah atau persoalan kecil, baik dan pendapat, terus kemudian dipaksa harus ikut kelompoknya. Kalau tidak, namanya nanti kemudian tidak Islami. Ini saya kira sebuah sikap yang berlebihan atau melampaui batas. Ya, poin kita di situ. Kemudian selanjutnya dalam ayat utama tadi mengatakan bahwa peperangan yang dimaksudkan itu bukan berperang dalam arti untuk kemudian meluaskan wilayah jajahan, untuk kemudian mengalahkan satu bangsa tertentu. Tapi di ayat ini pemerintah itu membela agama, atau yang disebut dengan istilah fisabilillah, ya kan? Berjuanglah, berperang di jalan Allah.
Sabilillah itu artinya jalan Allah. Ya, jalan Allah itu apa? Kalau di zaman awal, jalan Allah atau fisabilillah, Bapak Ibu, itu memang di medan perang. Ya, betul-betul peperangan melawan orang musyrik, orang kafir, itu namanya fisabilillah. Maka kelompok inilah yang kemudian menjadi salah satu asnaf atau mustahik yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Disebutnya apa? Fisabilillah. Mari kita lihat ayatnya ya. Surah 9, surah At-Taubah, ayat yang ke-60. Di mana Allah berfirman ini 8 kelompok pihak yang berhak menerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang digunakan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, yang ketujuh itu disebut fisabilillah, di jalan Allah. Nah, dalam pengertian keagamaan, para ulama kemudian mendefinisi ulang apa yang dimaksud dengan fisabilillah itu. Kalau zaman dulu hanya untuk berperang, ya karena memang situasinya di awal dakwah Islam seperti itu, di era-era selanjutnya terlebih sekarang pengertian fisabilillah artinya di jalan Allah itu adalah segala bentuk aktivitas yang mensyiarkan, menghidupkan, menyebarkan agama, maka itu masuk kategori fisabilillah. Ya, maka misalnya pihak yang memperjuangkan agama melalui pendidikan dengan pesantren misalnya, itu fisabilillah. Untuk membangun rumah ibadah, masjid, musola, fisabilillah. Untuk kemudian membiayai orang yang belajar agama, fisabilillah. Jadi fisabilillah ini luas sekali, termasuk misalnya untuk menyebarkan nilai-nilai wasatiyah, moderasi agama di masyarakat supaya tercipta hubungan yang harmoni, itu fisabilillah. Ya, jadi tidak lagi terpaku hanya ketika dalam medan peperangan saja. Maka luas sekali. Inilah perkembangan makna dari istilah agama. Jadi istilah agama itu tidak kaku Bapak Ibu ya, tidak kaku terus hanya itu pengertiannya, tidak. Ini terus berkembang. Dan demikian juga istilah-istilah di dalam Al-Qur'an itu tidak kaku, tapi kemudian terus berkembang. Kita ambil contoh ya, ada istilah misalnya ya, contoh misalnya, kalau dipahami letterlek itu akan menjadi problem kita memahaminya. Maka harus kemudian kita pahami kontekstual. Mari kita ambil contohnya misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 14. Ini sekedar contoh Bapak Ibu ya, untuk memahami betapa kita harus memiliki pikiran terbuka untuk kemudian melihat ayat Al-Quran ini sebagai sebuah teks yang terbuka untuk ditafsirkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, mempertimbangkan perkembangan zaman, supaya kemudian tidak dinilai keliru ayat itu. Apa itu contohnya? Kita lihat contohnya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal has. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya. Kalau tentang apa itu yang pertama lawan jenis, anak-anak, emas perak, oke lah ini terus akan sampai hari ini nggak ada perubahan ya, fitrahnya kita suka itu semua. Tapi giliran masuk kepada kuda pilihan, ini harus kita tafsir ulang. Apa yang dimaksud dengan ayat kuda pilihan ini? Kalau setiap orang itu pasti menyukai kuda pilihan, belum tentu. Ya kan? Kenapa? Ya kalau toh seneng taruh di mana kalau dikasih?
Ya, nggak mungkin kita sampai memperjuangkan sungguh-sungguh, wah, sana kuda pilihan. Tapi kalau kita maknai kuda pilihan itu artinya kendaraan, nah itu semua orang pasti menginginkan. Apalagi sekarang ya, meskipun BBM naik, tetap orang yang namanya beli motor, pengen punya mobil, itu menjadi keinginan kuat gitu. Nah itu kuda pilihan di zaman itu menjadi alat transportasi utama, itu kuda pilihan. Nah, di zaman sudah modern kan alat transportasinya tidak lagi kuda, ya toh? Sehingga kemudian kita tafsirkan kontekstualnya orang menyukai kendaraan. Nah, itu cocok. Itu contoh ya. Baik, kita kembali ke ayat utama kita bahwa berjuang di jalan Allah ya, tapi dengan catatan apa? Di ayat ini langsung diberi catatan jangan berlebihan. Ya kan? Artinya apa? Dalam bayangkan Bapak Ibu, untuk ketika berperang pun kita itu dilarang etikanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Ya, tidak boleh menghalalkan segala cara. Ini indahnya kenapa Islam itu disebut sebagai rahmatan lil alamin begitu. Ya, rahmat ke seluruh alam. Karena apa? Memang aturannya. Contoh ya, tidak boleh melampaui batas itu misalnya apa? Misalnya menghancurkan tempat-tempat umum, rumah-rumah ibadah. Mari kita lihat ayatnya di ayat yang lain ya. Surah nomor 22 ayat 40. Allah mengatakan walaula taf'allahin nasa ba'dhum bi ba'dil lahutimal sawami'u wa bi'u wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, seandainya Allah tidak menolak keganasan manusia yang lain terhadap kelompok yang lain, sungguh sudah dirobohkan itu tadi gereja-gereja, kan tempat-tempat ibadah non-muslim itu. Ya kan, terus yang lain-lainnya gitu ya. Ini ayat mengandung isyarat agar dalam peperangan kalau terjadi harus dilindungi itu tempat-tempat ibadah. Simbol-simbol kesucian agama lain harus dilindungi. Nggak boleh main dihancurkan. Nggak boleh begitu. Karena apa? Ya itulah unturan dalam etika perangnya seperti itu. Seharusnya tempat ibadah itu menjadi tempat yang aman bagi pemeluknya. Maka kita cukup terkejut ya kalau ada misalnya di sebagian pemberitaan di saudara kita, apakah di Afghanistan, di Yaman, mereka sedang ibadah sholat sesama Muslim, tapi kemudian dibom oleh orang Muslim juga. Waduh, ini nggak bisa kita pahami gitu. Kalau yang membunuh, memerangi itu orang Muslim oke lah, agak itu paham. Tapi yang sesama Muslim juga dibantainya itu kok di masjid itu kan kurang ajar betul, sudah nggak ada peri kemanusiaan sama dan peri keagamaan juga sudah hilang gitu ya. Nah, prinsip jangan melampaui batas dalam agama kita itu dalam segala hal. Mari kita lihat ayat yang lain. Surah nomor 7 ayat 31. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Iya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Ya, poin kita di situ kata-kata makan minumlah jangan berlebihan. Karena Allah tidak menyukai sikap berlebihan. Di dalam aktivitas kita, nah yang dimaksud berlebihan itu tentu tafsirnya terbuka ini. Seperti apa? Nggak dikasih rincian sih. Tapi yang jelas kita bisa mengukur diri hal-hal yang proporsional. Bisa saja berlebihan itu dari sisi aspek jumlahnya.
kuantitasnya mungkin banyak, ya pasti akan merugikan diri sendiri kan. Maka saya kira ini bagus sekali ayat ini ya untuk teman-teman yang sedang diet ini. Ini bagus ya, karena apa? Nah, berarti dapat dukungan. Wah, aku kan mengamalkan ayat, enggak makan berlebihan. Nah, itu kan itu satu ya. Jadi diniati enggak hanya diet ya, tapi diniati mengamalkan ayat itu. Jadi diet ini dapat pahala ini. Karena apa? Tidak berlebihan. Kemudian juga dari aspek mungkin cara. Bisa saja cara berlebihan itu misalnya ya kita sedang dalam tanda kutip mohon maaf berpesta, sementara ada anak-anak yang kebetulan sangat membutuhkan makanan, mereka kemudian tidak kita bagi, tidak kita berikan bantuannya. Itu juga menjadi sikap yang berlebihan dan seterusnya. Nah, jangankan hanya urusan makan minum, termasuk dalam urusan beragama, berbuat kebaikan, nggak boleh berlebihan. Gitu ya. Mari kita lihat surah nomor 5, ini ayat mengecam perilaku orang-orang Yahudi, ahli kitab tepatnya, yang mereka seringkali dalam menjalankan ibadah agamanya, ajaran agama itu berlebihan. Surah 5 ayat 77, surah 5 Al-Maidah 77 Allah berfirman, "Ya ahli kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'akum min qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Iya, ini poinnya ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu beragama secara berlebihan. Demikian juga ini anjuran, karena ini disebut di Al-Quran, bagi kaum muslim. Jangan sampai kaum muslim itu bersikap ghulu, berlebihan dalam melaksanakan petunjuk agama yang kemudian menimbulkan efek tidak baik bagi pihak lain atau bagi hal lain. Contoh berlebihan itu apa? Misalnya dalam hal ritual kepada Allah. Orang berlebihan itu kalau mementingkan ritual, mengabaikan aspek sosialnya. Mementingkan habluminallah, mengabaikan habluminannas. Itu namanya bersikap agama yang berlebihan. Yang kedua, ada berlebihan itu kalau mementingkan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Itu namanya berlebihan. Contohnya apa? Silaturahim, menjaga persaudaraan, kekeluargaan, itu wajib. Itu wajib. Tapi kalau persoalan misalnya apakah pakai model celana yang seperti apa, model apa namanya persoalan-persoalan yang sifatnya sunnah. Nah, orang kok mempertahankan sunnah ya sampai kemudian mengorbankan persaudaraan, wah itu berarti beragama yang tidak proporsional. Hanya karena perbedaan persoalan menyikapi masalah foto, masalah ulang tahun, masalah musik, kok sampai memutus hubungan persaudaraan. Itu berarti beragama tidak proporsional. Karena apa? Mementingkan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Dan itu ada beberapa contoh yang seperti itu di masyarakat kita, Pak Ibu. Harus dihindari. Beragama itu harus tidak boleh berlebihan atau bersikap melampaui batas. Termasuk dalam beramal. Ya, beramal dalam konteks ini apa? Mari kita lihat Al-Quran mengatakan apa? Surah nomor 25 ayat 67. Allah berfirman di ayat ini, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan. Dan tidak pula kikir, di antaranya keduanya secara wajar. Iya, tidak kemudian berlebihan ya, tapi juga nggak kikir, yang proporsional. Ya maka tidak diizinkan dalam agama kita kalau kemudian orang menginfakkan semua hartanya di jalan Allah sampai tidak meninggalkan bagian untuk keluarganya. Ada yang mungkin bertanya, bukankah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dulu menginfakkan semua hartanya? Ketika Rasulullah bertanya, kenapa kau berikan semuanya? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau jawab, Allah wa Rasul. Saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kok bisa begitu? Ya pasti ini sesekali.
nggak setiap saat. Ya, itu sesekali saja ketika Rasulullah sedang mobilisasi dana umat, beliau menyumbangkan semua miliknya, tapi dengan keyakinan ini pasti akan diganti oleh Allah begitu. Sesekalinya begitu. Karena sedang mobilisasi. Selebihnya tidak lagi. Pasti mengikuti petunjuk ayat ini. Gitu. Nggak mungkin seorang sahabat Nabi itu kemudian akan secara terang-terangan melanggar ya ayat yang jelas itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dalam konteks berbuat kebaikan pun jangan bersikap melampaui batas. Maka kita nggak boleh meninggalkan generasi yang lemah, anak-anak keturunan yang lemah karena alasan semua sudah kita infakkan, nggak boleh. Kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat yang ke-9. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Iya, ini jelas ya. Jadi hendaklah setiap orang tua, ayah bunda itu juga memikirkan generasi ataupun keturunannya ini jangan sampai dalam keadaan yang lemah. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan yang dimaksud juga misalnya apa? Contoh orang tua yang berlebihan itu akhirnya apa? Akhirnya karena demi menjamin masa depan anak-anaknya supaya nggak susah misalnya, kok kemudian mohon maaf sampai korupsi. Itu berlebihan. Atau sampai melupakan diri sendiri untuk beramal, itu berlebihan juga. Ya, karena mungkin sayang sama anak keturunan sampai dia sendiri tidak beramal dengan hartanya itu. Nah, itu sikap yang berlebihan juga. Karena apa? Karena apa yang kita akan terima di akhirat itu kan yang kita infakkan di jalan Allah. Maka batas proporsional ini harus betul-betul kita pahami, Bapak Ibu. Jangan sampai dalam konteks ini orang menyesal gitu ya. Kenapa saya dulu kok? Nah, ini yang kemudian jadi fitnah besar itu kan begitu ya. Sehingga ketika meninggal nyesal. Ya, ingin dihidupkan sekali lagi untuk apa? Untuk supaya bisa bersedekah. Mari kita lihat ayatnya, surah 63 ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Iya, ini ya. Jadi ayat yang menggambarkan penyesalan orang yang lupa untuk atau tidak peduli menyiapkan bekal di perjalanan akhiratnya, padahal mereka punya kemampuan itu, maka mereka menyesal, minta supaya diberi kesempatan hidup sekali lagi untuk bersedekah, tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada kesempatan kedua. Sorry bro, nggak bisa. Kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi kenapa kita tidak boleh bersikap melampaui batas. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang ayat yang ke-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu qiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
Nah, makasih. Pencet tadi, mic-nya kepencet. Iya. Mohon maaf ya. Baik. Kita kembali ke surah yang ke-191, perangilah ya mereka di mana kamu telah memerangimu. Nah, apa yang dimaksud di sini? Sebetulnya dalam tradisi masyarakat Arab saat itu, mereka mengenal apa yang disebut sebagai bulan-bulan haram untuk berperang. Gitu. Jadi orang-orang Arab itu karena saking hobinya berperang, itu sampai membuat semacam konvensi, ya, kesepakatan tidak tertulis. Kearifan lokal mereka bahwa ada bulan-bulan tertentu yang mereka itu tidak akan saling berperang. Itu yang disebut sebagai bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Mari kita lihat ayatnya, surah nomor 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Bagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, bagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Iya, jadi aslinya ketika kaum musyrik saat itu tidak menghormati kesepakatan, tetap merang, ya sudah, akhirnya perangilah mereka di mana kamu berada. Kalau mereka ternyata tidak menghormati kesepakatan itu, berarti apa? Ini prinsip keadilan lagi-lagi kembali kepada bahwa diizinkannya perang itu karena ada kezaliman, dilanggarnya sikap fairness, ya, sifat keadilan, sehingga kemudian kehadiran seperangkat aturan dalam agama adalah untuk menjamin tegaknya keadilan. Satu, ya. Sehingga sekali lagi bahwa kalau toh terjadi peperangan, sekali lagi ini bukan karena dorongan Al-Quran menyuruh memerangi siapapun yang tidak setuju dengan agama ini, bukan. Karena apa? Karena kalau Allah membolehkan kita memaksa bahkan memerangi agar mereka itu menjadi mukmin, itu Allah sendiri yang melakukan. Maka kalau ada kecenderungan yang seperti itu, sejak awal ditegur oleh Allah. Mari kita lihat ayatnya, surah nomor 10 ayat 99. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ya, jika Tuhan mau, bisa saja manusia itu langsung ditakdirkan mereka semua beriman dengan cara ditetapkan oleh Allah. Tapi manusia itu jenis makhluk yang oleh Allah telah tetapkan bahwa beriman tidak berimannya itu karena pilihan, bukan karena ketetapan Allah. Maka agar manusia tidak salah pilih, Allah berikan petunjuk utus Rasul, ya supaya kemudian manusia tidak salah pilih. Tapi kalau sudah diberi petunjuk, sudah diberikan arahan, sudah diberikan ajaran, kok menolak, sudah selesai tugasnya. Disitulah berlaku ketentuan, ya akan dapat sanksi. Maka hebatnya ajaran ini Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada ya pemaksaan. Yang kedua apa? Kalau belum tahu karena belum ada yang memberitahu, kalau toh mereka durhaka, zalim, enggak direken itu, enggak disangsi. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 6, ayat 131. Allah berfirman di ayat ini, "Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau Iya, belum tahu. belum tahu.
Tuhanmu tidak akan membinasakan, mengazab suatu negeri ya yang secara zalim sementara mereka belum tahu tentang Islam. Maka atas negeri-negeri yang telah diutus Allah para rasul itu dan mereka memusuhi, menolak, itulah yang mendapatkan kecaman sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat 191 ada juga satu ungkapan yang sering disalahpahami Bapak Ibu, yaitu apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih besar dosanya daripada peperangan atau pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Nah, ini yang sering dipahami keliru ya. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya menuduh sesuatu yang bohong, tidak benar. Itu fitnah. Tapi yang dimaksud di ayat ini itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi itu adalah pelanggaran terhadap kesepakatan tadi gitu loh. Jika kalau artinya orang yang melanggar kesepakatan diharamkannya perang kok mereka nekat memerangi, itu yang lebih besar dosanya ketimbang satu kasus pembunuhan pribadi begitu. Ya, itu salah satu pengertian fitnah. Di ayat yang lain fitnah itu dimaknai cobaan. Mari kita lihat misalnya surah 8 ayat 28. Itu disebut fitnah sebagai cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallahu indahu ajrun 'azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, di sini kata cobaan itu dengan redaksi fitnah Bapak Ibu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Cobaan di situ maknanya fitnah. Ya fitnah di sini maknanya cobaan. Nah, kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu di Al-Qur'an disebut dengan istilah ifkun atau buhtanun azim. Tuduhan bohong, kebohongan yang besar. Contohnya apa? Contohnya peristiwa fitnah yang pernah menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau kan pernah difitnah setelah punya semacam melakukan tindakan yang enggak senonoh lah. Kalau bahasa anak milenial sekarang punya pil gitu ya. Nah, itu kemudian turun ayat yang membersihkan, enggak benar itu. Kita lihat contoh ayatnya ya, surah 24 An-Nur ayat yang ke-11. Ini asbabun nuzulnya tentang peristiwa Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh telah melakukan. Nah, jadi kalau kita pernah mengalami tuduhan-tuduhan yang mohon maaf yang kasar, yang keji itu Rasulullah dan keluarganya itu waduh udah makanan sehari-hari. Sampai kemudian diabadikan di Al-Qur'an ya. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Bahkan itu baik bagi kamu. Tiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Nah, ini Bapak Ibu. Seringkali orang yang menyebarkan fitnah berita bohong dan sekarang disebut dengan istilah hoax ya. Itu bukan orang lain, tapi ya teman atau kelompok atau orang yang sekitarmu juga. Dalam konteks sebagai anak bangsa Indonesia itu yang menyebarkan hoax itu siapa? Ya rakyat Indonesia juga, sebagian rakyat Indonesia juga menyebarkan. Nah ini hati-hati ya, khususnya menjelang tahun politik 2024 ini, kemungkinan akan semakin masif penyebaran berita bohong yang mengadu domba kehidupan sosial masyarakat kita itu akan bertambah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Maka kita harus dewasa untuk kemudian tidak menyebarkan hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian antar kelompok, menimbulkan kekeruhan hubungan antar teman satu grup, harus dihindari. Ya. Niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Perhatikan kalimat tadi, itu sesuatu yang sangat dibenci di sisi Allah. Lanjutkan Mbak, ayat 15-nya langsung di surah 24 ini. Surah 24 ayat 15-nya. Allah berfirman apa? إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dan mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal yang besar. Nah, berita bohong yang tersebar dan kamu ikut mendiamkan, bahkan ikut menyebarkan itu, kamu menganggapnya remeh kan? Padahal itu di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Maka penting Bapak Ibu untuk kita menjaga diri dari ikut menyebarkan berita bohong. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti bahwa banyak orang yang terjerumus ke dalam azab neraka karena apa? Karena lisannya, karena gagal untuk menjaga lisannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-192. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lanjutannya 192, fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, maksud ayat ini jika mereka berhenti dan bertobat, bukan berhenti karena kalah ya, berhenti kalau kalah itu berarti bukan bertobat itu. Maka tutup ayatnya jika mereka berhenti karena menyadari kesalahannya yaitu berperang di bulan haram, jika mereka berhenti karena menyadari itu sebuah kezaliman sehingga mereka bertobat, maka kamu juga harus berhenti. Dan karena itu bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini sudah menjadi prinsip dalam agama kita Bapak Ibu ya, bahwa orang itu kalau bersungguh-sungguh dalam tobatnya, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Ya, dihapus dosa-dosanya. Mari kita tadaburi beberapa ayat yang menginformasikan hal ini. Contoh misalnya di surah 66, namanya surah At-Tahrim, pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala Iya. sesuatu." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan semurni-murninya, setulus-tulusnya. Ini penting Bapak Ibu. Janji Allah kalau orang itu bertobat dengan setulus-tulusnya, mohon ampun dengan sebaik-baiknya, itu apa? Bukan hanya dihapus kesalahan, tapi termasuk akan diberikan dikabulkannya permohonan kita. Jadi salah satu resep rumus agar dikabulkan permohonan itu apa? Memohon ampun, istighfar. Dan itu ibarat orang jalan, itu kuncinya Bapak Ibu. Pintu masuknya itu istighfar. Ya, maka rahasia dikabulkannya doa, rahasia diterimanya amal itu adalah memohon ampun, istighfar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersifat enggak hanya diampuni kesalahan, dihapus dosa ya, tapi apa? Akan diberikan nikmat karunia yang luar biasa. Saya ambil contoh ayatnya, surah nomor 71. Ayat 10 sampai ayat 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Iya. Maka ketika ada sepasang suami istri yang sudah menikah, kok sudah beberapa saat belum dikaruniai anak.
mereka ini datang ke seorang ulama, dikasih rekomendasi ayat ini. Ini saya kasih ijazah ya, amalkan meskipun sulit. Kenapa sulit? Karena kamu harus bangun malam untuk sholat tahajud, mohon ampun kepada Allah. Beristighfar maksudnya, beristighfar sebanyak-banyaknya. Karena Allah janjikan yang begitu hajatnya akan diberikan banyak harta dan anak. Nah, maka termasuk cara mancing supaya kita dikaruniai harta oleh Allah itu apa? Dengan banyak istighfar. Maka jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita sholat malam, tahajud, ya sambil nunggu waktu subuh atau menjelang subuh, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfir sebanyak-banyaknya. Itu janji Allah apa? Akan diberikan harta dan juga keturunan yang baik. Ya, di samping diberikan ampunan. Juga apalagi, orang yang masih mau untuk memohon ampun, Allah itu nggak akan mengazabnya. Allah tidak akan menurunkan sanksi hukuman. Kita lihat ya surah nomor 8 ayat 33. Allah berfirman apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Iya, Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah salah satu keutamaan dari apa itu kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang masyhur Bapak Ibu menyangkut seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Beliau wafat tahun 246 Hijriah. Imam Ahmad ini kan kalau kita mendengar hadis riwayat Ahmad itu maksudnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, suatu saat beliau itu pergi ke sebuah kota, ya safar lah ke sebuah kota, mampir masjid untuk nginep lah ini ceritanya itu malam itu. Tapi kemudian oleh pengurus masjid beliau diusir, nggak boleh di masjid itu. Oke lah kalau begitu saya nginep di Serambi saja, nggak di dalam. Itu pun juga ditarik, nggak boleh gitu. Sampai ada tukang roti di depan masjid itu iba, maka terus kemudian beliau menolong Imam Ahmad ini dengan mengatakan, udah nginep di tempat saya aja. Itu. Nah, oke, atau di tempat saya. Akhirnya apa? Tukang roti ini sambil kemudian menghormati tamunya itu beliau nggak tahu ini siapa orang ini, pokoknya kok ada orang tua nggak boleh nginep di masjid, maka terus kemudian tukang roti itu ya menyuguhi biasa sambil membuat roti, orang ini istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad nggak tahu kenapa kok orang ini baca istighfar terus ya. Nah, kalau anak muda sekarang namanya kepo ya, kepo itu nanya gitu kan, pengen tahu itu. Saya dengar kamu sejak bikin roti tadi kok baca istighfar terus, emang apa sih hebatnya gitu? Beliau katakan, dijawab sama tukang roti itu, selama hidup saya mendawamkan itu maksudnya terus-menerus apa itu, membaca istighfar. Nggak ada doa saya yang nggak dikabulkan. Semua keinginan saya, semua doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang belum terkabul ini. Nah, gitu katanya orang itu. Apa itu yang belum dikabulkan itu? Yang dikabulkan adalah saya sangat ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, kira-kira begitu jawabannya gitu. Maka Imam Ahmad yang mendengar tuh langsung nangis, ya Allah, kenapa kok saya diusir di masjid, akhirnya kemudian ketemu kamu, ternyata ini rahasianya, itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara istighfar kamu itu. Jadi aku ini Imam Ahmad, katanya begitu. Wah, langsung kemudian ya terharulah ya kira-kira gitu. Karena lagi apa? Doa dikabulkan. Dengan apa? Dengan wasilah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan yang dahsyat yang kalau bisa nggak boleh dilupakan apa? Istighfar apa itu? Mohon ampun. Di samping keutamaan seperti itu, satu hal lagi ya, orang itu kalau banyak istighfar, nanti itu di akhirat akan dikumpulkan bersama keluarga besarnya. Ini kan janji yang luar biasa ya. Kita lihat surah 40 ayat 7 dan 8. Allah berfirman,
alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya, 8-nya. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surgaan yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, ini adalah janji Allah ya bagi orang yang iman, bertobat, istighfar, mohon ampun, akan mendapatkan doa-doa dari malaikat. Di antara doanya apa? Masukkan mereka ke dalam surga bersama keluarga besarnya, pasangannya, ayah ibunya, kakek neneknya, keturunannya. Ya, ini adalah salah satu bentuk rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayat terakhir apa Ibu? Ayat 193, Allah menyatakan dalam ayatnya ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Nah, tadi kan dari ayat 190 bicara tentang diizinkannya perang. Nah, setelah terjadi peperangan, pertanyaannya, kapan peperangan itu berakhir? Ya kan? Kapan peperangan itu berakhir? Tatkala sudah tidak ada lagi perbuatan fitnah, yaitu apa? Tidak ada lagi di antara kaum muslim dan kaum musyrik itu permusuhan. Kalau sudah tidak ada lagi fitnah di mana mereka yang telah membunuh atau telah memulai perang di bulan haram itu kemudian ditangkap, diproses sehingga akhirnya mereka mungkin akan menyepakati sebuah sulh, perjanjian perdamaian misalnya gitu ya, maka berhenti stop ya. Sehingga kemudian di sini digambarkan bahwa sekali lagi Islam dan Al-Quran khususnya tidak menghendaki peperangan yang berkelanjutan. Tidak. Tapi ada fase yang harus kemudian dihentikan. Kalau mereka akan berhenti, ya sudah, maka kamu juga harus berhenti. Karena memang tidak boleh kemudian kita memaksakan ataupun memaksa orang untuk apalagi sampai melalui peperangan ya untuk agar memeluk agama Islam. Itu tidak ada ceritanya dalam konteks seperti ini. Maka kalau kita simpulkan sekelumitnya apa? Izin perang hanya karena ada kezaliman, dan kezaliman itu kalau kemudian di wilayah tersebut, di kondisi umat Islam itu memang sudah dirasa tidak ada, maka stop. Jangan sampai kemudian menimbulkan kezaliman baru. Nah, ini yang kemudian yang terjadi seringkali ada orang yang niatnya baik dalam konteks sekarang Bapak Ibu, itu kan contohnya apa? Ada yang disebut gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Niatnya kan baik. Itu amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah agama. Tapi seringkali amar ma'ruf, tapi kok dengan cara yang mungkar. Nah, nahi mungkar dengan cara yang mungkar, ya itu tidak benar. Nanti justru yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar harus diamar ma'ruf lagi, kan begitu. Yang benar apa? Yang benar amar ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Itu memerintahkan kebaikan harus dengan cara yang baik, mencegah kemungkaran harus dengan cara yang baik. Sehingga kalau kemudian sekali lagi ada kelompok yang melakukan amaliyah amar ma'ruf nahi mungkar kok dengan cara yang mungkar. Nah, kemungkaran yang baru ini yang atas nama melakukan amar harus kemudian dicegah.
Dengan cara apa? Ya inilah kemudian kita mempelajari agama dengan cara yang proporsional, dengan cara yang benar, kita amalkan petunjuk-petunjuknya itu. Inilah di antara pelajaran yang dapat kita petik dari serangkaian surah Al-Baqarah ayat 190 ya sampai 193, di mana sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kata kita dianugerahi oleh Allah dengan rahmat ajaran Al-Qur'an yang spiritnya ada selalu untuk mengedepankan prinsip kedamaian, hubungan yang harmoni antara sesama, dan seandainya ada kasus perangan sebenarnya itu adalah pintu darurat karena adanya kezaliman. Dan kita tahu manusia itu seringkali ada yang bersifat zalim, maka disitulah mekanisme aturan agama untuk ditegakkan demi kemaslahatan bersama. Oke, terima kasih. Sekarang saatnya Mbak Rima akan melanjutkan sesi kita untuk di termin berikutnya. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat, nanti akan saya tanyakan. Pak Ali, tadi menarik nih Bapak sempat menyebut bahwa istilah dalam agama itu kan berkembang ya sesuai dengan zaman. Namun kan selalu dibilang bahwa kita itu semua harus kembali kepada Al-Quran sesuai yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Itu bagaimana kita tahu mana yang bisa dikembangkan dan sejauh mana suatu istilah itu bisa berkembang? Baik. Ada jargon yang sebetulnya benar tapi sering dipelintir salah. Contoh kita harus kembali kepada ajaran yang dicontohkan oleh Rasul. Itu kan bagus ya Mbak, benar itu. Tapi prakteknya sebetulnya adalah yang sering menggunakan istilah itu kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai contohkan Nabi itu kembali kepada pemahaman kelompok tertentu. Nah, itu masalah. Sehingga kemudian menganggap kelompok yang berbeda itu kemudian dianggap sebagai tidak kembali kepada Rasul. Nah, ini yang masalah. Problem kita di situ. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Oke, satu itu ya. Jadi mohon hati-hati. Ini ungkapan itu benar, tapi terus dibacak. Ya, dibacak oleh kemudian kelompok tertentu dengan mengatakan, loh aku loh, pemahaman kami loh, yang sesuai Al-Quran hadis, sesuai dengan praktik Rasul. Padahal yang lain juga sesuai gitu loh. Cuma memang berbeda pemahamannya. Satu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan bagusnya adalah, mana yang kemudian itu sesuatu yang tetap nggak berubah, mana yang kemudian itu bisa berkembang. Secara garis besar, hal-hal yang tetap dan tidak berubah itu hal-hal yang berkaitan akidah. Yang akidah itu pemahamannya akan tetap sampai kiamat. Contoh ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu adalah ahad. Ya tauhid, enggak akan berubah itu. Ya sampai kiamat. Begitulah pemahamannya. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, seterusnya itu. Sehingga kemudian ayat-ayat yang berisi prinsip-prinsip agama secara umum itu ayat yang sifatnya adalah sawabit, tetap enggak berubah. Tapi ayat yang bersifat sosial, hubungan hablum minan nas, karena manusia juga berkembang, itu yang kemudian berkembang. Ya, itu yang kemudian berkembang. Saya kasih contoh misalnya ayat yang lain yang kemudian harus dipahami itu adalah sebuah perkembangan. Ya, apa yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ada satu ungkapan istilah dalam bahasa di surah Yusuf itu, kalau kita pahami letterleknya, maka kemudian itu akan keliru gitu ya. Saya kasih contoh begini. Di surah Yusuf ayat yang ke-19 Allah berfirman begini, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya busyra hadza hulam wa asruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Coba perhatikan kata sayyaratun. Waja'at sayyaratun. Itu kan terjemahannya datanglah sekelompok musafir atau kafilah dagang gitu ya, sayyarah. Di dalam bahasa Arab modern, sayyarah itu bukan kafilah dagang, bukan sekelompok musafir, tapi mobil.
Maka kalau kita ketik di Google misalnya arti sayyarah, itu langsung mobil terjemahannya gitu. Jadi artinya apa? Bahkan bahasa Al-Quran pun mengalami perkembangan makna yang berbeda dengan dulunya kira-kira gitu. Dan itu inventarisasinya cukup banyak yang seperti itu. Maka kesimpulannya apa? Teks ayat Al-Quran tidak akan pernah berubah sampai kiamat. Semua dari Al-Fatihah sampai Nas, sampai An-Nas teksnya itu. Tetapi pemahamannya yang terus berkembang dan boleh jadi mengalami perubahan dan perbedaan penafsiran. Ya, karena apa? Yang memahami, yang menafsirkan itu manusia. Manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya akan mengalami perubahan. Itulah mengapa sering kami sampaikan kenapa penafsiran itu harus terus dilakukan. Termasuk penerjemahan itu ada revisi-revisi begitu ya. Untuk terjemah resmi Kementerian Agama saja sekarang sudah edisi yang keempat, direvisi keempat tahun 2019, yaitu adalah penerbitan edisi revisi yang keempat. Sudah berarti 4 kali direvisi. Boleh jadi 10 tahun lagi, mungkin 2029 ya, akan direvisi lagi. Karena apa? Ada perkembangan kita nggak tahu nantinya itu. Loh, Al-Quran kok direvisi? Yang direvisi bukan Al-Qur'annya, tetapi pemahamannya, terjemahannya, penafsirannya sesuai dengan konteks zamannya. Itu. Tapi dipastikan sekali lagi Allah sendiri yang menjaga teks-teksnya ayat itu tidak mengalami perubahan sampai kiamat. Kita akan tetap ya Al-Fatihah begitu, nggak boleh diotak-atik. Al-Baqarah ya 286, nggak boleh dikurang atau ditambah dan seterusnya. Oke. Lanjut. Terima kasih Pak Ali. Pak Ali, ada yang bertanya nih, izin bertanya Pak Ali, apabila seorang istri membantu suami dalam mencari nafkah dan penghidupan, apakah itu jatuhnya berinfak atau bagaimana ya Pak Ali? Oke, baik. Terima kasih. Tugas mencari nafkah ada pada suami. Maka kalau atas izin suami, bahkan atas dorongan suami, dorongan bukan untuk meneksploitasi ya, tapi supaya istri juga bisa mengaktualisasikan diri misalnya, dan punya kemampuan mencari nafkah, sehingga kemudian bagi istri, kalau kemudian mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, karena ada istri yang kerja, nafkahnya itu diri sendiri ya, gitu loh, bukan untuk keluarga misalnya gitu. Maka kalau untuk kepentingan keluarga itu jatuhnya adalah sedekah. Ya, karena apa? Sunnah. Ya, sunnah. Dari suami kan wajib. Ya, sama-sama. Ya, hanya beda pahala dan beda istilah saja. Insya Allah yang pasti jangan sampai terjadi ketika ternyata istri pinter nyari nafkah suaminya terus kemudian berhenti malah gitu. Wes kowe ae karena aku di rumah aja terus ngerokok, ngopi nggak kerja, wah itu dolim, itu nggak boleh seperti itu. Ya harus kemudian tetap menunjukkan tanggung jawabnya bahwa yang wajib mencari nafkah adalah suami. Maka kalau istri membantunya dengan cara yang baik, tidak mengorbankan kepentingan utama dalam keluarga, itu menjadi sedekah dari istri untuk amal solihnya. Oke. Terima kasih Pak Ali. Pak Ali terus ingin diulang lagi Pak nih katanya perbedaan fitnah dalam bahasa Indonesia dan fitnah dalam Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih. Kalau fitnah di dalam Al-Quran, kata-kata fitnatun itu bisa berarti cobaan. Contohnya ayat yang tadi ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anakmu adalah fitnah, yaitu cobaan bagi kamu. Maka kaya ya cobaan, tidak kaya juga cobaan. Potensi gagalnya sama, ya. Punya duit banyak, yaitu cobaan, dan sering banyak gagal orang-orang. Ya, tapi kalau duitnya dikit, ya cobaan. Ya, jadi potensi tidak lulusnya banyak, tapi potensi lulusnya juga sama, gitu ya. Kalau orang yang duitnya dikit sabar, dia terus ikhlas, dia bersyukur, ya baik. Tapi duitnya banyak terus dia beramal, bersyukur, ya baik juga. Oke ya, itu arti cobaan di situ. Yang kedua arti fitnah itu tadi, yaitu pembunuhan, kasus-kasus yang melanggar aturan, berbuat kerusakan, melanggar kesepakatan, itu makna lain dari juga fitnah di dalam Al-Quran.
Al-Qur'an ya. Sedangkan fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah menuduh seseorang dengan alasan ataupun tanpa bukti yang benar. Itu fitnah kan? Misalnya apa? Si A tidak mencuri, tapi kita tuduh mencuri. Wow, fitnah ini. Si A tidak melakukan perbuatan dosa. Misalnya kalau dalam kasus di Al-Qur'an tadi itu tidak melakukan yaitu hubungan spesial dengan orang lain. Tapi kita tuduh. Nah, itu fitnah namanya dalam bahasa Indonesia itu. Nah, fitnah dalam bahasa Indonesia itu kalau di bahasa Al-Qur'annya istilahnya adalah ifkun, yaitu berita bohong, atau buhtan, yaitu kebohongan. Nah, dua-duanya itu dua istilah yang dipakai Al-Qur'an untuk menunjuk istilah fitnah dalam bahasa Indonesia. Oke. Baik, udah pertanyaan terakhir tadi Pak, barangkali Bapak bisa tutup sambil Oke. berdoa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan ya bahwa doa ba'da ta'ah mustajab. Doa setelah amal ketaatan, ini kan kajian amal ketaatan ya, insya Allah mustajab. Maka hadirkan niat baik kita semuanya. Mungkin di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, semoga Allah kesembuhkan. Yang sedang punya kesulitan hidup, semoga Allah mudahkan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan Rabu depan secara online, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohdi Ratih dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.